Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembahasan kalkulus pada jurusan Prodi Pendidikan Informatika. Di sini profil Bu Ari, ya, Ari Wahyuni. Kemudian Bu Ari asal Semarang. Bu Ari itu dosen dari Pendidikan Matematika di Universitas IFET. Channel Bu Ari, Arye 003. Langsung saja. Di sini kontrak perkuliahan kita, pertemuan pertama, yaitu perkenalan, kontrak perkuliahan, sistem bilangan real. Kita membahas sedikit tentang sistem bilangan real. Pertemuan yang kedua, yaitu penerapan operasi nilai mutlak. Pertemuan yang ketiga, pembuktian operasi nilai mutlak. Pertemuan keempat, yaitu kita adakan soal kuis dan pengertian limit. Pertemuan yang kelima, kita pembahasan teorema limit. Pertemuan ke-6, limit tak berhingga. Pertemuan ke-7, kekontinuan fungsi. Pertemuan 8, kita adakan UTS, ujian tengah semester. Pertemuan 9, maksimum dan minimum turunan. Pertemuan ke-10, kita pembahasan tentang kemonotonan dan kecekungan turunan. Pertemuan 11, teorema nilai rata-rata. Selanjutnya, pertemuan 12, kita adakan soal tugas dan titik ekstrim fungsi. Pertemuan 13, titik belok fungsi dan penggambarannya itu bagaimana. Pertemuan 14, pemahaman gerak rektilinear. Kemudian pertemuan 15 itu review pembahasan soal-soal kalkulus. Pertemuan 16 yang terakhir adalah kita adakan UAS, ujian akhir semester. Nah, di sini sudah ada Bu Ari buatkan, yaitu penilaian akhir didapatkan dari daftar hadir ditambah nilai kuis, itu Bu Ari beri nilai 20%, kemudian nilai tugas 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Nah, kemudian kita langsung saja pembahasan materi tentang sistem bilangan. Nah, di sini ada N, yaitu simbol N besar, bilangan asli. Di sini bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Z. Z itu bilangan bulat, Z besar. Nah, di sini bilangan bulat itu dimulai dari angka negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Nah, kemudian Hi besar, yaitu bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu A dibagi B, di mana A, B itu anggotanya Z. Tetapi B itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian R itu bilangan real. Real itu gabungan dari Hi dengan irasional. Irasional itu bagaimana? Seperti akar 2, akar 3, pi, atau akar 5, seperti itu. Nah, sekarang kita pembahasan garis bilangan. Di sini setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan, yaitu real. Seperti ini ya. Seperti garis bilangannya yaitu penggaris. Kalau ruas kiri itu negatif, yang di tengah itu 0, yang ruas kanan itu positif. Nah, kalau dikatakan selang, yaitu himpunan bagian dari garis bilangan. Oke, di sini kita pembahasan selang. Di sini ada beberapa jenis selang. Nah, di sini ada himpunan tabel pertama, X di mana X lebih kecil dari A. Selangnya terbuka semua dari negatif tak terhingga, A. Kemudian di sini ada grafiknya, berlubang ya, A-nya ke arah ke kiri. Karena apa? Karena tidak ada sama dengan. Kemudian di sini ada himpunan X di mana X lebih kecil atau sama dengan A.
Hati-hati, ini berbedanya. Ini yang tabel 1 tidak ada sama dengan, tabel 2 ada sama dengan. Jadi kalau ada sama dengan terlihat pada selang. Ini selangnya terbuka dari negatif tak terhingga, koma A. A-nya itu tertutup karena ada sama dengan. Dilihat pada grafiknya. Nah, di sini grafiknya tertutup. Tetap ke arah ke kiri karena lebih kecil, X lebih kecil. Kemudian tabel ketiga, X di mana X lebih kecil dari B, lebih besar dari A. Sehingga A, B. Itu tidak ada sama dengan pada himpunannya, sehingga kurungnya terbuka semua. Dan grafiknya berlubang semua, A dan B. Nah, kemudian di sini selanjutnya, X di mana X lebih kecil atau sama dengan B, X lebih besar atau sama dengan A. Nah, ini tertutup semua karena himpunannya ada sama dengan, A dan B ada sama dengannya. Nah, pada grafik jelas tertutup, ya, lubangnya tertutup. Kemudian selanjutnya di sini X di mana X lebih besar dari B. Jelas ini tidak ada sama dengan, jadi nanti kurungnya terbuka. Nah, B, positif tak terhingga. Ke arah ke kanan karena lebih besar, X lebih besar. Ya, dan grafiknya ini berlubang. Nah, ini bedanya. Jika ada sama dengan berarti B-nya itu nanti kurungnya tertutup. Sedangkan positif tak terhingga ini terbuka. Tetap ke arah ke kanan, tetapi beda. Grafiknya ini tertutup. Kemudian di sini X anggota X di mana? X anggota real. Ya, selangnya di sini terbuka semua. Mohon maaf, sebelah kiri ini negatif tak terhingga ya, koma positif tak terhingga. Selangnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita pembahasan sifat-sifat bilangan real. Di sini ada sifat-sifat urutan. Yang pertama, trikotomi. Jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X lebih kecil dari Y, atau X lebih besar Y, atau X sama dengan Y. Kemudian yang kedua, ketransitifan, yaitu jika X lebih kecil Y dan Y lebih kecil Z, maka X lebih kecil Z. Yang ketiga, perkalian. Di sini misalkan Z itu bilangan positif dan X itu lebih kecil dari Y, maka X kali Z lebih kecil Y kali Z. Sedangkan bila Z itu bilangan negatif, maka X kali Z lebih besar dari Y kali Z. Nah, kali ini ada contoh, yaitu tentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama, 2X dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 5, lebih kecil atau sama dengan 13. Nah, di sini kita mencari himpunan penyelesaian, sehingga kita mencari nilai X-nya. Nah, di sini nilai X-nya ada di tengah, ya. Bukan di ruas kanan, bukan di ruas kiri, adanya di ruas tengah. Itu 2X dikurangi 3. Nah, 2X-nya itu kita mencari X-nya sendirian, sehingga ada dikurangi 3 itu biar menghasilkan 0, berarti ditambah 3. Jika ditambah 3, berarti ruas kanan dan ruas kiri juga ditambah 3. Nah, seperti ini. Jika ditambah 3, berarti negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. 5 ditambah 3, 13 ditambah 3. Selanjutnya di sini 5 tambah 3 itu 8. Kemudian 13 ditambah 3 itu 16. Nah, kembali lagi kita mencari himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu mencari nilai X. Nilai X-nya itu koefisiennya 1. Pada soal koefisiennya itu 2. Jika menghasilkan 1 berarti dibagi 2. Semua ruas dibagi 2. Sehingga 16 dibagi 2 itu 8. 2X dibagi 2 itu X. 8 dibagi 2 itu 4. Nah, di sini pada penulisan 8 itu sebelah kiri, 4 itu sebelah kanan. Bu Ari rubah angka yang paling kecil, Bu Ari taruh di ruas di bagian kiri. Angka yang paling besar, Bu Ari taruh di bagian kanan.
Perhatikan di sini dan simbolnya sama. Ya. Kemudian di sini sehingga kita menemukan, ya hati-hati, di dalam sini ada tanda-tanda sama dengan, sehingga himpunan penyelesaiannya kurungnya tertutup semua. Ya, 4,8. Dan buatlah grafiknya seperti ini ya. 4-nya ditaruh di ruas kiri, 8-nya ditaruh ruas kanan. Dan tidak berlubang, yaitu bumpet semua ya. Nah, di sini ada contoh yang kedua, tetap tentukan himpunan penyelesaian. Contoh yang kedua seperti ini, 6 dikurangi 4x lebih kecil atau sama dengan 8 lebih besar dari negatif 2. Perhatikan, untuk mencari himpunan penyelesaian, kalian mencari nilai x-nya yang koefisiennya 1. Di situ yang terletak di ruas tengah, sehingga positif 6-nya dijadikan 0. Kalau dijadikan 0 berarti dikurangi 6. Semua ruas dikurangi 6. Negatif 2 dikurangi 6, negatif 8. 6 dikurangi 6 dikurangi 4x, sisanya negatif 4x. 6 kurangi 6 kan itu 0 ya. Kemudian 8 dikurangi 6, 2. Perhatikan di sini ya, negatif 4x. Kita menginginkan positif. Nah, perhatikan. Kita menginginkan positif, kita rubah. Ya. Kalau kita rubah aturannya yaitu simbol juga berubah. Ya. Sehingga 4x lebih besar atau sama dengan negatif 2 lebih kecil dari 8, positif 8. Nah, di sini sama saja angka yang paling kecil Bu Ari pindah ke ruas kiri. 8 itu Bu Ari pindah ke ruas kanan dan tandanya tidak berubah, tetap. Nah, kemudian di sini ada koefisiennya 4. Pada himpunan penyelesaian itu kita mencari koefisiennya 1 sehingga dibagi 4. Semua ruas dibagi 4. Menghasilkan seperti ini. Negatif 2 dibagi 4, negatif 1/2. 4x dibagi 4x, 8 dibagi 4, 2. Ya, perhatikan di sini himpunan penyelesaian sudah mendapatkannya ya. Hati-hati, ada yang selang tertutup, ada yang selang terbuka. Jika selang tertutup itu adanya sama dengan, jika selang terbuka tidak ada sama dengannya. Seperti ini. Nah, sehingga negatif 1/2-nya itu selang tertutup. Dan gambarnya seperti ini ya. Hati-hati, ada berlubang dan ada tidak berlubang, bumpet. Negatif setengah tetap terletak di ruas kiri dan positif 2 terletak di ruas kanan. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Tetap tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 lebih kecil dari 0. Di sini pemfaktoran, kembali lagi mengingatkan, pemfaktoran itu sehingga kita cari faktor dari 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3. Kita menghasilkan 2x ditambah 1 dikali x dikurangi 3 lebih kecil dari 0 dalam soal. Sehingga titik pemecahnya, perhatikan, 2x ditambah 1, x-nya menghasilkan negatif setengah. X dikurangi 3 menghasilkan x-nya positif 3. Nah, x-nya negatif setengah dan x-nya sama dengan 3. Sehingga di sini penggambarannya negatif setengah dan 3. Nah, hati-hati di sini. Kenapa terletak di negatif setengah, antara negatif setengah dan 3 itu negatif? Kita misalkan terletak di antara terletak negatif setengah sampai 3 itu ada tanda 0. Kita masukkan saja nilai x-nya, kita masukkan 0. 0, x-nya kita ganti 0. Berarti 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3. X-nya kita ganti 0. 2 kali 0 kuadrat 0. Dikurangi 5 kali x, berarti 5 kali 0, 0.
negatif 3 hasilnya, sehingga negatif 3. Negatif terletak di sini. Sehingga kalau tengahnya negatif, ruas kanan dan kirinya positif. Nah, positif ruas kanan dan kiri. Silahkan kalian dicoba X-nya. Misalkan kalian ganti positif 4, pasti akan menghasilkan hasilnya positif. Atau negatif 4. Atau negatif 3 boleh, atau negatif 1, silahkan, pasti akan menghasilkan positif. Nah, kemudian di sini kalian cari mana himpunan penyelesaian, yaitu terletak di negatifnya, karena soalnya lebih kecil dari 0. Ini 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 lebih kecil dari 0. Berarti ini tandanya negatif. Nah, himpunan penyelesaiannya terletak di negatif, yaitu di antara negatif setengah dan 3. Dan itu semua berlubang karena tidak ada sama dengan, ya. Dan himpunan penyelesaiannya yaitu kurungnya terbuka semua. Negatif setengah, 3. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari 6 dikurangi 7x lebih kecil atau sama dengan 3x ditambah 6 lebih besar atau sama dengan 2x dikurangi 4. Nah, di sini ada dua ruas ya. Nanti kalian mengerjakan ruas kiri dan ruas kanan seperti ini. Ruas kiri dulu, di sini ada 2x dikurangi 4 lebih kecil atau sama dengan 6 dikurangi 7x. Dan ruas kanan seperti ini, 6 dikurangi 7x lebih kecil atau sama dengan 3x ditambah 6. Ya. Kemudian ada x-nya. Nah, kita satukan yang ada x-nya, yang tidak ada x-nya kita satukan. 2x negatif 7x pindah ruas ke kiri menjadi positif 7x. 2x ditambah 7x lebih kecil atau sama dengan 6 ditambah 4. Dan di sini x-nya negatif 7x tetap ke ruas kiri, kemudian 3x-nya pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Negatif 7x dikurangi 3x. Lebih kecil atau sama dengan negatif 6 ditambah 6. Nah, sini 2x ditambah 7x kita rubah 9x. Lebih kecil atau sama dengan 6 ditambah 4, 10. Ya, dan seperti ini negatif 7x dikurangi 3x itu negatif 10x lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian x 9x berarti itu 9 dikali x. Perkalian jika pindah ruas menjadi pembagian, sehingga x lebih kecil atau sama dengan 10 dibagi 9 dan x-nya ini 0 ya. Kalau misalkan di sini negatif 10x, kita berubah menjadi positif, simbolnya juga berubah. 10x lebih besar atau sama dengan 0. Ini sama, ruas kiri x lebih kecil atau sama dengan 10/9 dan x-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini kalian sudah menemukan nilai x-nya 10/9,0. Nah, tadi kita sudah menemukan himpunan penyelesaian, kemudian di sini kita gabungkan. Negatif tak terhingga, 10/9. Ya, ini kurung terbuka dari negatif tak terhingga, 10/9 kurung tertutup. Irisan dari 0, positif tak hingga, yaitu di sini bisa dilihat pada grafiknya. 0 itu tertutup karena di sini ada sama dengannya. Kemudian ruas kanannya 10/9 ke arah ke kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu di daerah di antara 0 dan 10/9. Nah, dapat disimpulkan ya, sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapat dalam soal ini yaitu 0,10/9, yaitu kurung tertutup semua, selangnya tertutup semua. Oke, dari sini Bu Ari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.